Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandres Bordes, dan pada podcast kali ini, saya mau sharing tentang buat kamu yang ngerasa ketinggalan sama yang lain. Ini saya mau jawab pertanyaan yang masuk dari WhatsApp grup waiting list buku Quarter Life Crisis Playbook ya. Jadi di tanggal 7 April nanti saya akan share gimana kamu bisa dapetin buku saya gratis ya tentang menghadapi quarter life crisis, dan kamu cukup bayar shipping and handlingnya aja ke seluruh Indonesia flat ya. Nah, kamu bisa dapetin informasinya di grup waiting list tersebut. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Sekarang mari kita bahas tentang perasaan kita ketinggalan sama orang lain kayak gitu. Kayaknya kok dia udah sukses, kok kayaknya dia udah berhasil mencapai yang dia ingin, tapi kok aku kayaknya gini-gini aja kayak gitu. Memang sebagai manusia pasti nggak akan ada habisnya gitu kita membandingkan diri kita sama orang lain, dan seringkali kita nggak ada puasnya kayak gitu. Lalu apa yang membuat kita merasa selalu kurang kayak gitu? Karena ada satu kutipan, yaitu adalah di atas langit pasti ada langit gitu. Ketika kita udah mencapai satu titik tertentu, pasti ada orang lain lagi yang lebih daripada kita. Misalnya contoh, kita mau kaya dengan mencapai uang sekian, pasti ada lagi yang lain yang lebih punya uang lebih banyak. Saya mau jabatan saya tinggi di usia muda. Wah, misalnya manajer di usia 28 misalnya. Ternyata ada orang lain yang udah jadi general manager di usia 27 misalnya. Wah, pasti ada yang lebih dan lebih terus dibandingkan kita. Dan kalau kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain, pasti kita ya nggak akan ada puas-puasnya seperti itu. Dan saya pun pernah juga merasakan hal yang sama ketika saya udah mulai kerja gitu ya, jadi staff biasa kayak gitu, terus ngelihat teman-temanku kok udah jadi manajer, udah punya tim, kayaknya udah sukses banget kerja di BUMN di mana. Wah, luar biasa banget. Tapi kok aku kayak gini-gini aja kayak gitu, cuma kerja jadi staff, terus sambil punya kerjaan serabutan, nulisin buku orang misalnya, terus isi training juga jarang-jarang yang order gitu. Ada rasa kayak kecewa, ada rasa kayak kok aku gini-gini aja kayak gitu. Terus ketika saya jalani, saya ingat bahwa kalau kita fokus sama hal-hal di luar diri kita yang gak bisa kita kendalikan, ya kita akan makin stressful gitu. Kita fokusnya kan keluar misalnya ke orang lain. Kok dia udah seperti itu ya? Kalau kita terus-menerus fokus seperti itu, kita akan merasa helpless. Dimana kita kan gak bisa kendalikan dia kayak gitu. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya kita harus fokus sama diri kita. Dan saya percaya bahwa prinsip sukses itu adalah be do have ya. Ini mungkin konsep yang udah saya pelajari mungkin sekitar 10 atau 14 tahun yang lalu gitu ya, di salah satu buku pengembangan diri juga. Kalau kita mau sukses itu kita harus menerapkan prinsip be do have. Maksudnya adalah be itu kan memantaskan diri. Ya, kita harus memantaskan diri dulu, lalu do. Do itu kita melakukan apa yang harus dilakukan, dan yang terakhir adalah have. Kita akhirnya memiliki apa yang kita punya, apa yang kita inginkan. Contoh misalnya lagi diet ya, misalnya diet. Kita have-nya apa? Kita pengen punya tubuh yang bagus. Kita pengen punya tubuh yang ideal. Do-nya apa? Do-nya ya kita melakukan diet gitu ya. Terus B-nya apa? B-nya ya kita memantaskan diri gitu. Misalnya kita belajar tentang ilmu diet kayak gitu. Terus kita mulai banyak belanja makanan-makanan yang sehat dan lain-lainnya gitu. Nah, kita kan nggak bisa dibalik gitu prosesnya. Kayak kita baru mikir, nanti deh kalau aku udah sehat aku baru diet. Kira-kira bisa gitu nggak?
Ya tentu nggak bisa gitu kan. Di mana-mana ya harus diet dulu, harus memantaskan diri dulu, baru kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan akhirnya prinsip itu saya pakai untuk mencapai tujuan saya bisa menjadi manajer. Yang saya lakukan waktu itu adalah ya udah saya coba petakan saat ini kemampuan saya ada di mana aja. Terus saya juga ngeliat kayak loker manager gitu kan, biasanya ada job desk-nya, ada job spec-nya. Saya lihat spesifikasi apa aja sih yang perlu dimiliki, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan oleh HR manager gitu. Dan ketika saya petakan, saya melihat, oh saya punya gap nih. Gapnya itu di kemampuan organization development misalnya. Terus saya juga punya gap di mana terkait komben. Komben itu adalah compensation and benefit. Kayak gimana cara menentukan bonus, salary, dan lain-lainnya. Nah itu saya masih belum ada gambaran gitu. Karena saya lebih banyak di dunia training gitu kan. Akhirnya ketika saya udah memetakan, prinsip saya adalah ya sebelum saya jadi manajer, saya harus memantaskan diri dulu, saya harus layak dulu. Dan akhirnya saya belajar dari berbagai macam sumber, dari buku di perpustakaan kampus saya, dari internet, dari YouTube, bahkan ada training juga saya ikutin. Saya mau belajar gitu. Dan akhirnya puji Tuhan ketika saya sudah memantaskan diri dan ketika ada peluangnya datang, saya mengikuti proses rekrutmen yang ada dan ya puji Tuhannya saya bisa bekerja menjadi HR manager ya sampai sekarang ini kayak gitu. Dan pelajaran yang saya dapat saat itu adalah oke, gak apa-apa kita mungkin merasa ketinggalan sama orang lain, tapi kita harus jadikan itu motivasi dan daripada fokus keluar, fokus ke orang lain, lebih baik fokus pada diri kita. Apa saja yang masih perlu kita improve, gap apa yang perlu kita improve untuk kita memantaskan diri untuk menjadi atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, thank you semuanya udah ngedengerin episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan buat kamu yang mau mendapatkan buku gratis Quarter Life Crisis Playbook, kamu cukup bayar handling and shippingnya aja, flat ke seluruh Indonesia. Kamu bisa masuk ke selfdev.id/buku atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke. Dan buat kamu yang ngerasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share ke teman-temanmu, orang terdekatmu agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat dan bertumbuh kayak kamu. Oke. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.